Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi kita lanjutkan masih tentang pembahasan soal USP Matematika Peminatan tahun 2021 Provinsi Kalbar ya. Jadi hari ini kita lanjutkan dari nomor soal 33 sampai 40. Nah, oke. Nah, untuk soal nomor 33, nah ini adalah materi tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, ini materi di kelas 12 ya. Nah, misalkan ini diketahui fungsi Gx itu sama dengan sin X dikurangi V per 4. Untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2V. Fungsi G itu turun pada interval berapa? Nah, jadi untuk mencari interval turun, untuk fungsi G ini kita bisa menggunakan turunan pertama dari fungsi Gx ini. Ya, oke, jadi kita cari dulu turunan pertama dari Gx itu adalah misalkan Gx itu sama dengan sin X dikurangi V per 4, maka G absen itu sama dengan cos X dikurangi V per 4 ya. Karena kan turunan dari sin itu adalah cos, lalu dikalikan dengan X kurang V per 4, cos X dikurangi V per 4 dikalikan turunan dari X kurang V per 4 itu adalah 1. Jadi cos X dikurangi V per 4 dikali 1 adalah cos X dikurangi V per 4 seperti ini. Oke, nah interval turun itu adalah kita mencari dengan menggunakan turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu kita buat kurang dari 0. Nah, itu interval turun. Kalau interval naik berarti lebih dari 0, gitu ya. Nah, jadi ini cos X dikurangi V per 4 itu kurang dari 0. Nah, untuk menentukan nilai X ini, kita menentukan dulu pembuat nolnya. Nah, untuk pembuat 0 berarti kita jadikan cos X dikurang V per 4 ini sama dengan 0. Jadi cos berapa yang 0? Nah, itu adalah cos 90. Nah, V per 4 saya jadikan 45 derajat ya dalam bentuk derajat. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri untuk yang kosinusnya. Maka kita ambil ini X kurang 45 sama dengan 90 adalah alfanya ditambah K kali 360. Kita pindahkan negatif 45 ke ruas kanan, itu sama dengan 90 ditambah 45 tambah K kali 360. Jadi X sama dengan 135 ditambah K kali 360. Oke, jadi kalau K-nya 0, X-nya sama dengan 135. Jelas ya? Kalau K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 495. Nah, 495 ini tidak memenuhi karena X-nya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 2V. 2V. 2V itu ada 360 derajat ya. Oke, nah kita lanjut ke penyelesaian keduanya. Jadi penyelesaian kedua untuk kosinus itu adalah X kurangi 45 sama dengan negatif alfanya atau negatif 90 tambah K kali 360. Jadi kita pindahkan negatif 45 ini ke ruas kanan sama dengan negatif 90 tambah 45 tambah K kali 360. Jadi sama dengan negatif 45 tambah K kali 360. Nah, ini berarti kalau K-nya 0, X-nya sama dengan negatif 45. Tidak memenuhi ya, karena kan X-nya lebih dari 0. Kalau K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 315. Ya, jadi kan ini 1 kali 360 dikurangi 45, jadi 315. 315 itu masih memenuhi. Ya, kalau K sama dengan 2, tidak memenuhi, karena udah jauh sekali. Kalau 2 itu berarti 2 dikali 360. Nah, itu jadi 720. Nah, oke. Jadi kita dapat pembuat nolnya itu adalah 135 dan 315. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat pembuat nolnya, kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan kita masukkan pembuat nolnya, mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar, yaitu 135 dan 315 seperti ini. Nah, jangan lupa kita masukkan juga batas-batasnya, yaitu 0 dan 2V. Berarti 0 derajat dan 360 derajat. Nah, ini kalau kita lihat ada bulat hitam dan bulat putih seperti ini. Bulat hitam itu menandakan 0 derajat ini masuk dalam intervalnya. Ya. Kalau 135 sampai 315 berarti 135 dan 315 itu tidak masuk dalam intervalnya nanti. Ya. Oke. Setelah membuat garis bilangan seperti ini, kita buat titik uji. Misalkan titik ujinya itu sama dengan 90. Jadi titik uji ini bebas ya, mau dipilih berapapun. Nah, 90 berarti kan di antara 0 sampai 135 kan. Nah, kita cek. Kita masukkan X sama dengan 90 ini ke X dikurangi V per 4. Cos X dikurangi V per 4 yang ini. Jadi atau cos 90 dikurangi 45 ya. Nah, seperti itu. Atau cos 45. Ini sama dengan cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, ini positif ya. Nah, oke.
kalau positif ini selanjutnya pasti negatif. Selanjutnya lagi pasti positif ya, selalu selang-seling seperti itu. Nah, karena dimintanya adalah kurang dari 0 ya, maka itu daerah yang negatif, yaitu 135 sampai 315. Maka GX itu turun atau interval turunnya itu GX itu pada interval 135 sampai 315. Atau dalam bentuk radiannya adalah 3/4 V kurang dari X kurang dari 7/4 V ya. Jadi jawabannya adalah B gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 34. Fungsi fx sama dengan 2 ditambah sin 2x cos 2x itu terdefinisi pada x-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan v. Nilai maksimum fungsi tersebut itu berapa? Nah, jadi untuk soal ini juga bisa diselesaikan dengan menggunakan aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Jadi kita nanti cari turunan pertamanya, lalu kita buat sama dengan 0, nah itu kita dapatkan sebuah titik stasioner. Atau kita bisa menggunakan materi di kelas 10 tentang fungsi trigonometri. Nah, jadi langkah pertamanya fungsi ini kita sederhanakan dulu ya supaya tidak terlalu panjang penulisannya. Jadi fx sama dengan 2 ditambah sin 2x cos 2x. Nah, ini kita gunakan rumus dari sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, di sini kan kurang angka 2-nya ya. Kita harus munculkan angka 2-nya. Nah, memunculkan angka 2-nya bisa dilakukan seperti ini. Jadi fx sama dengan 2 ditambah sin 2x dikali cos 2x itu sama dengan 2 ditambah setengah dikali 2 sin 2x cos 2x. Nah, kalau setengah dikali 2 kan 1 ya. Nah, jadi tidak mempengaruhi fungsi awalnya, ya kan? Oke. Nah, kita sudah dapat bentuk dari 2 sin 2x cos 2x. Nah, berarti ini kan 2 sin alfa cos alfa. Jadi alfanya adalah 2x, sehingga bentuk dari fx ini sama dengan 2 ditambah setengah sin 2 dikali 2x atau 2 alfa atau sin 4x seperti ini. Nah, nilai maksimumnya tinggal kita tambahkan aja 2 ditambah mutlak dari setengah. Nah, jadi ini sama dengan 2 ditambah setengah, mutlak dari setengah itu nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari setengah itu adalah setengah. Nah, itu sama dengan 2 tambah setengah adalah 2 setengah atau 2,5. Nah, kalau ditanya nilai minimumnya, berarti 2 dikurang mutlak dari setengah, gitu ya. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 35. Nah, masih tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Jadi ketahui fx sama dengan 3 cos x ditambah sepertiga v itu titik asalnya, daerah asalnya itu x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2v. Fungsi tersebut cekung ke atas pada interval berapa? Nah, jadi untuk menentukan kecekungan suatu fungsi, kita gunakan turunan kedua. Jadi fx sama dengan 3 cos x ditambah sepertiga v. Kita cari dulu turunan pertamanya, itu adalah negatif 3 sin x tambah sepertiga v ya. Karena cos itu kalau diturunkan jadi negatif sin. Nah, x tambah sepertiga v kalau diturunkan jadi 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 sin x ditambah sepertiga v. Nah, sekarang kita turunkan lagi sehingga kita dapatkan f double absen atau turunan keduanya sama dengan min 3-nya tetap, lalu sin kalau diturunkan jadi cos. Nah, jadi cos x tambah sepertiga v dikali 1. Nah, itu tetap min 3 cos x tambah sepertiga v. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah dapat turunan keduanya. Karena diminta cekung ke atas, berarti kalau cekung ke atas itu f double absennya itu lebih dari 0. Nah, kalau cekung ke bawah berarti kurang dari 0. Sehingga ini min 3 cos x tambah sepertiga v itu lebih dari 0. Nah, kita sederhanakan bagi negatif 3 berarti sama dengan cos x ditambah sepertiga v kurang dari 0. Nah, ingat kalau dibagi negatif atau dikali negatif, tanda pertidaksamaan ini berubah. Awalnya lebih dari akan jadi kurang dari. Kalau kurang dari akan jadi lebih dari. Dan seterusnya seperti itu. Termasuk lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Seperti itu. Oke. Nah, setelah dapat seperti ini sama dengan langkah nomor soal sebelumnya. Jadi kita cari pembuat 0. Nah, jadi pembuat 0 kita buat ini cos x tambah sepertiga v sama dengan 0. Nah, cos berapa yang 0? Yaitu cos 90. Sepertiga v ini dijadikan 60 derajat ya. Nah, dijadikan dalam derajat. Oke, kita selesaikan dengan persamaan trigonometri untuk yang kosinusnya. Berarti x tambah 60 sama dengan 90 ditambah k kali 360.
Nah, jadi 60-nya kita pindahkan, jadi X sama dengan 90 dikurangi 60 tambah K kali 360. Jadi X-nya sama dengan 30 tambah K kali 360. Kalau K-nya 0, X-nya 30. Kalau K-nya 1, X-nya 390. Tidak memenuhi, karena X-nya di antara 0 sampai 2 V, ya, atau 360 derajat. Nah, kita ke penyelesaian keduanya, berarti X tambah 60 sama dengan negatif alfanya, atau negatif 90 tambah K kali 360. Kita pindahkan 60-nya, jadi negatif 90 dikurangi 60 tambah K kali 360. Jadi sama dengan negatif 150 tambah K kali 360. Ya. Nah, kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan negatif 150. Tidak memenuhi. Kalau K sama dengan 1, X-nya sama dengan 210. Nah, ini masih memenuhi. Kalau K sama dengan 2, nah itu udah jauh sekali ya. Jadi pasti tidak memenuhi. Nah, kita dapatkan pembuat nolnya itu adalah 30 dan 210. Langkah selanjutnya, masih ingat? Nah, itu kita buat garis bilangan. Garis bilangan masukkan pembuat nolnya, yaitu 30 dan 210 seperti ini ya. Nah, lalu masukkan juga batasnya, yaitu 0 dan 2V atau 0 derajat dan 360 derajat seperti ini. Kita gunakan titik uji. Titik uji bebas mau ditentukan X-nya sama dengan berapa. Misalkan sama dengan 120 ya. Nah, kita masukkan ke cos X ditambah sepertiga V. Jadi pakai yang ini ya. Jangan pakai yang di atasnya ini. Karena ini kan udah hasil dari penyederhanaan ya. Nah, oke, jadi X sama dengan 120. Kita masukkan ke cos X ditambah sepertiga V. Nah, ini sama dengan cos 120 ditambah 60 ya. Jadi sama dengan cos 180. Nah, cos 180 itu sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 berarti negatif nih. 30 sampai 210 itu negatif. Nah, kiri dan kanannya berarti positif. Nah, gitu. Nah, sekarang perhatikan. Ini kan cekung ke atas jika F double absen X-nya itu lebih dari 0. Ya. Setelah disederhanakan, ternyata yang kurang dari 0. Jadi kita mencari nilai X yang membuat cos X sepertiga V ini kurang dari 0. Jadi pakai yang ini ya. Nah, jadi kita cari daerah yang negatif karena kurang dari 0. Nah, oke. Jadi penyelesaiannya atau fx itu cekung ke atas pada interval 30 sampai 210 gitu. Ya, atau dalam bentuk radiannya itu sama dengan 1/6 V kurang dari X lebih dari 1/6 V kurang dari 7/6 V. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 36. Nah, nomor soal 36 ini saya revisi ya. Karena di soal aslinya itu ada yang keliru antara fungsi yang diketahui dan titik yang diketahui ya. Jadi saya perbaiki seperti ini. Nah, jadi diketahui grafik fungsi fx itu sama dengan sin x dikurangi v per 2 dikali cos x dikurangi v per 2 melalui titik O atau 0,0 persamaan garis singgung grafik fungsi f di titik O itu seperti apa. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung ini, kita bisa menggunakan turunan fungsi trigonometri. Jadi, fx ini nanti kita cari turunan pertamanya. Nah, jadi nanti turunan pertama itu sama dengan gradien garis singgungnya. Nah, oke. Kalau kita lihat, fx ini kan rumusnya atau fungsinya ini ya, panjang ya. Nah, jadi kita bisa sederhanakan. Jadi fx sama dengan sin x dikurangi v per 2, cos x dikurangi v per 2. Kita bisa sederhanakan dengan menggunakan rumus sin 2 alfa tadi ya. Jadi kita buat dulu seperti ini, setengah dikali 2 sin x dikurangi v per 2 dikali cos x dikurangi v per 2 ya. Nah, jadi sin 2 alfa kita gunakan sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa ya. Nah, jadi kan ini kan 2 sin x kurang v per 2 cos x dikurangi v per 2. Jadi alfanya adalah x dikurangi v per 2 gitu. Sehingga fx itu akan menjadi setengah sin 2 alfa 2 dikali x dikurangi v per 2 atau setengah sin 2 dikali x 2x 2 dikali min v per 2 min v. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, kita cari turunan pertamanya f absen x ya. Jadi sama dengan setengah sin kalau diturunkan jadi cos 2x kurang v dikalikan turunan dari 2x kurang v adalah 2. Jadi setengah kali 2 kali cos 2x kurang v atau setengah kali 2 itu adalah 1 sehingga menghasilkan cos 2x dikurang v. Nah, gradien garis singgung itu sama dengan f absen 0. Jadi kita masukkan untuk x sama dengan 0 di f absennya. 0 ini dari mana? Dari titik yang diketahui ini.
Nah, jadi kita masukkan cos 2 dikali 0 dikurangi V, atau cos 0 dikurangi V, cos negatif V. Nah, ini sama dengan cos V. Cos V itu cos 180 derajat atau negatif 1 ya. Nah, kita sudah dapat gradien. Selanjutnya, kalau mau menentukan persamaan garis singgungnya, kita tinggal menggunakan rumus dari persamaan garis yang diketahui gradien dan sebuah titik. Nah, kita ketahui gradiennya adalah min 1 dan titik yang dilalui adalah 0,0. Jadi nanti Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah ini. Jadi Y dikurangi 0 sama dengan gradiennya min 1, X dikurangi 0. Jadi X1, Y1 itu 0,0. Yang ini ya. Jadi sama dengan Y kurang 0 adalah Y, min 1, lalu X dikurang 0 adalah X. Jadi min 1 dikali X, min X. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 37. Nah, sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 8 bola hitam. Dari kantong diambil sebuah bola, lalu dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 6 kali. Peluang terambilnya 4 bola merah atau 1 bola hitam itu berapa? Nah, jadi masalah ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan distribusi binomial ya. Jadi pertama kita misalkan dulu ya. Jadi misal M itu adalah terambilnya bola merah dan H itu adalah terambilnya bola hitam. Nah, lalu banyaknya ruang sampel itu sama dengan 4 ditambah 8. Jadi 4 bola merah ditambah 8 bola hitam. Jadi 12 bola ya. Jadi peluang bola merahnya adalah NM dibagi NS. Banyaknya bola merah itu adalah 4 dibagi dengan 12 itu per 3 gitu. Sedangkan peluang bola hitam, terambilnya bola hitam itu sama dengan NH dibagi NS itu 8 per 12 sama dengan 2 per 3 gitu. Nah, sekarang kita tentukan dulu, ini kan peluang terambilnya 4 bola merah atau 1 bola hitam. Jadi ada dua kejadian yang kita gabungkan seperti itu. Jadi kita cari dulu masing-masing peluangnya. Kalau sudah dapat baru nanti ditambahkan. Nah, itu kan peluang kejadian majemuk ya. Nah, jadi kita cari dulu peluang terambilnya 4 bola merah dari 6 kali percobaan. Nah, jadi 6 kali percobaan 4 bola merah, berarti dua lainnya adalah bola hitam gitu. Ya. Jadi kita bisa menggunakan distribusi binomial, ini sama dengan kombinasi 4 dari 6. Jadi peluang dari bola merahnya kita pangkatkan 4, lalu peluang bola hitamnya kita pangkatkan 2 ya. Karena bola hitamnya itu terambil 2, bola hitamnya terambil 4 seperti itu. Nah, kombinasi 4 dari 6 itu rumusnya 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Lalu peluang bola merah tadi itu adalah sepertiga pangkat 4, peluang bola hitam adalah 2 per 3 pangkat 2 ya. Oke, jadi ini sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Sepertiga pangkat 4 adalah 1 per 81, 2 per 3 pangkat 2 adalah 4 per 9. Oke, nah jadi ini kita jabarkan 6 faktorial itu 6 dikali 5 kali 4 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1, 4 faktorial. Jadi 4 faktorial ini kita bisa coret ya. Nah, oke. Lalu 1 dikali 4, 81 kali 9 adalah 729. Jadi ini kita coret, tinggal 6 kali 5, 30 bagi 2, 15. 15 dikali 4 adalah 60. Jadi 60 per 729. Nah, sekarang kita tentukan peluang terambilnya bola hitam. 1 bola hitam. Berarti 5 lainnya adalah bola merah. Jadi kombinasi 1 dari 6, peluang bola hitamnya kita pangkatkan 1, lalu peluang bola merahnya kita pangkatkan 5 ya. Karena bola merahnya terambil 5. 1 bola hitam. Nah, gitu ya. Jadi kombinasi 1 dari 6, 6 faktorial dibagi 6 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial, dikali peluang bola hitamnya adalah 2 per 3, peluang bola merahnya adalah 1 per 3 pangkat 5 ya. Oke, sama dengan 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1 faktorial, 2 per 3, 1 per 3 pangkat 5 adalah 1 per 243 ya. Oke, nah ini sama dengan 6 faktorial itu kita bisa jabarkan 6 dikali 5 faktorial, 5 faktorial, 1 faktorial itu adalah 1. Nah, 2 dikali 1, 2, 3 kali 243 adalah 729. Jadi ini 6 dikali 2, 12 bagi 1 jadi 12 per 729. Nah, jadi peluang terambilnya 4 bola merah atau 1 bola hitam itu sama dengan 60 per 729 ditambah 12 per 729. Jadi sama dengan 72 per 729. Kita bagi 3 ya. Bagi 3 berarti 24 per 243. Nah, jadi peluangnya adalah
C. Yang C ya jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 38. Dalam sebuah tes diberikan 4 nomor soal yang masing-masing jawabannya benar atau salah ya. Jadi ada 4 soal, pilihan jawabannya itu hanya benar atau salah gitu ya. Jika X menyatakan jawaban yang benar dari 4 nomor soal nomor tersebut, distribusi peluang kumulatifnya itu gimana? Nah, oke. Jadi untuk penyelesaian soal ini kita harus menentukan dulu peluangnya. Peluang dari misalkan jawaban benar untuk 4 itu berapa, jawaban benar misalkan ada 3 soal itu berapa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita harus menentukan dulu peluangnya. Nah, kita definisikan dulu kalau misalkan P itu adalah peluang jawaban benar dan Q itu adalah peluang jawaban salah. Nah, jadi peluang P itu sama dengan setengah karena pilihannya hanya ada benar salah gitu ya. Hanya ada 2 kemungkinan. Berarti peluang jawaban benar 1 per 2 kemungkinan lainnya 2. Jadi 1/2 gitu. Nah, peluang jawaban salah juga 1/2. Nah, kalau kita kan biasanya ulangan itu pilihannya seperti soal ini aja. Pilihannya kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi peluang jawaban benar itu 1/5. Nah, kalau di soal yang ini nih 38 itu dari 4 soal ini hanya pilihannya itu benar atau salah. Jadi hanya 2 kemungkinan gitu. Jadi peluangnya adalah 1/2 gitu. Oke. Sekarang misalkan X adalah jumlah jawaban benar dari 4 nomor soal itu. Kalau misalkan X sama dengan 0, berarti tidak ada jawaban benar gitu maksudnya. Nah, kita gunakan distribusi binomial untuk menentukan nilai peluangnya. Jadi maksudnya nanti dari 4 soal tersebut salah semua. Jadi ini kombinasi 0 dari 4, P pangkat 0, Q pangkat 4 gitu. Jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 0 faktorial dikali 0 faktorial dikali setengah pangkat 0 dikali setengah pangkat 4. Nah, 4 faktorial dibagi ini sama dengan 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 0 faktorial. Setengah pangkat 0 adalah 1 ya. Setengah pangkat 4 adalah 1/16. Nah, jadi ini 4 faktorial bagi 4 faktorial itu 1. 0 faktorial itu 1. Jadi 1 kali 1, 1, 1 kali 1/16, 1/16 gitu. Nah, kalau misalkan peluang X sama dengan 1, berarti 1 jawaban benar dari 4 nomor soal itu. Ya, jadi kombinasi 1 dari 4. P dikali Q pangkat 3 gitu ya. Jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali setengah pangkat 1 dikali setengah pangkat 3. Nah, jadi ini sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial. Setengah dikali setengah pangkat 3 adalah setengah pangkat 4 atau 1/16. Nah, 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial ini adalah 4. Jadi 4 dikali 1/16 adalah 4/16. Oke. Peluang X sama dengan 2. Berarti jawaban benarnya itu ada 2 dari 4 nomor soal. Jadi kombinasi 2 dari 4, P pangkat 2, Q pangkat 2. Sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 2 seperti ini. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 2 adalah setengah pangkat 4. Jadi sama, 1/16. Nah, ini berarti 4 dikali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1 lalu 2 kali 2 faktorial. Nah, ini kita coret 2 faktorialnya. Berarti tinggal 4 kali 3 12 bagi 2 6. Jadi 6 dikali 1/16 adalah 6/16 gitu. Nah, jadi peluang X sama dengan 0 1/16. Nah, X sama dengan 1 4/16. X sama dengan 2 6/16 ya. Nah, kita lanjut lagi. Peluang X sama dengan 3. Berarti peluang jawaban benarnya itu ada 3 dari 4. Jadi kombinasi 3 dari 4, P pangkat 3 kali Q. Jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Setengah pangkat 3 dikali setengah. Jadi ini sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial 3 faktorial dikali 1/16. Nah, ini sama dengan 4 ya. Berarti 4/16. Nah, terakhir, peluang X sama dengan 4. Berarti kombinasi 4 dari 4. P pangkat 4, Q pangkat 0. Jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial setengah pangkat 4 dikali setengah pangkat 0. Atau ini sama dengan 4 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 4 faktorial setengah pangkat 4 1/16 setengah pangkat 0 adalah 1. Nah, ini jadi sama dengan 1/16 gitu. Nah, kalau sudah dapat nilai peluangnya, kita tentukan peluang kumulatifnya atau Fx. Nah, jadi kalau kumulatif 0,
berarti peluang X kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari 0 hanya ada P X sama dengan 0. Jadi sama dengan 1 per 16. Kalau kumulatif 1, peluang X kurang dari sama dengan 1. Peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Jadi 1 per 16 ditambah 4 per 16. Jadi 5 per 16 gitu ya. Nah, kalau kumulatif 2 berarti peluang X sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Jadi 1 per 16 tambah 4 per 16 tambah 6 per 16. Jadi 11 per 16. Kumulatif 3 berarti peluang X kurang dari sama dengan 3. Jadi peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 tambah peluang X sama dengan 3. Jadi 1 per 16 tambah 4 per 16 tambah 6 per 16 tambah 4 per 16. Jadi 15 per 16. Nah, kumulatif 4 berarti peluang X kurang dari sama dengan 4. Jadi kita jumlahkan semuanya. Dari peluang X sama dengan 0 sampai peluang X sama dengan 4. Jadi sama dengan 1 per 16 tambah 4 per 16 tambah 6 per 16 tambah 4 per 16 tambah 1 per 16. Ini kan berarti 5 tambah 6, 11 tambah di 4 tambah 15 jadi tambah 1, 16 per 16 sama dengan 1 gitu. Nah, jadi kita dapat distribusi peluang kumulatifnya. Karena ini disajikan dalam bentuk tabel, maka distribusi peluang kumulatifnya seperti ini. Jadi untuk kumulatif 0 hasilnya 1 per 16, kumulatif 1 5 per 16 dan seterusnya seperti ini. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 39. Nah, seleksi pemilihan pelajar teladan diikuti oleh 10 siswa. Jika peluang siswa untuk lulus itu adalah 0,8, maka peluang tidak kurang dari 6 siswa lulus seleksi. Nah, oke. Jadi di sini sudah ada tabelnya ya. Jadi tabel ini cara membacanya, ini N sama dengan 10 ya, berarti percobaannya atau banyaknya sampelnya itu adalah 10. Lalu ini X 2, 4, 5, 6 atau itu maksudnya nilai X yang diinginkan itu ada berapa. Lalu peluang suksesnya, ini P ini adalah peluang sukses, ada 0,8, ada 0,7, ada 0,6 seperti ini. Lalu Fx itu adalah nilai peluangnya. Lalu kumulatif X ini seperti ini adalah kumulatifnya ya. Nah, kita ketahui dari soal ini adalah banyaknya siswa itu ada 10, berarti itu adalah N ya. Nah, lalu kita ketahui peluang siswa untuk lulus itu adalah P, peluang suksesnya adalah 0,8. Nah, maka untuk soal ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan tabel ini ya. Nah, peluang tidak kurang 6 siswa yang lulus ya. Berarti kalau tidak kurang itu X lebih dari sama dengan 6 gitu. Tidak kurang berarti lebih dari sama dengan 6. Nah, jadi peluang X lebih dari sama dengan 6 ini berarti peluang X sama dengan 6, peluang X sama dengan 7, peluang X sama dengan 8, sampai 10 nantinya kita jumlahkan. Tapi di tabel ini kan tidak ada X sama dengan 7, X sama dengan 8, sampai 10 tidak ada kan. Hanya sampai X sama dengan 6. Nah, maka peluang X lebih dari sama dengan 6 ini kita bisa ubah menjadi 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 5 gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 sampai peluang X sama dengan 10 kalau kita jumlahkan semuanya itu hasilnya adalah 1 ya. Sehingga nantinya kalau peluang X lebih dari sama dengan 6 itu sama dengan 1 dikurangi X yang kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Jadi kita kurangi kan tadi peluang X lebih dari sama dengan 6 itu kan adalah peluang X sama dengan 6, peluang X sama dengan 7 sampai 10 kita jumlahkan semuanya. Maka itu sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 5 gitu. Nah, peluang X kurang dari sama dengan 5 itu adalah kumulatif 5. Nah, jadi sesuai tabel kita peroleh Fx untuk X sama dengan 5. Nah, untuk X sama dengan 5 yang ini. Lalu N-nya sama dengan 10. Udah, ini N sama dengan 10. Dan peluang suksesnya itu 0,8. Berarti yang 0,8 ya. Nah, yang ini ya. 0,8. Kumulatifnya itu adalah 0,0328 gitu. Nah, sehingga peluang X lebih dari sama dengan 6 itu sama dengan 1 dikurangi kumulatif 5 atau 1 dikurangi 0,0328 atau 0,9672. Jadi jawabannya adalah B gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nomor 40.
Sepasang pengantin baru merencanakan untuk mempunyai 4 orang anak. Jika variabel acak X itu adalah menyatakan banyak anak laki-laki, maka nilai dari peluang X kurang dari sama dengan 1 itu berapa? Nah, jadi masalah ini juga bisa diselesaikan dengan distribusi binomial, ya. Jadi peluang X kurang dari sama dengan 1 itu berarti peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Jelas ya? Nah, kita definisikan dulu ya. Jadi misalkan P adalah peluang lahir anak laki-laki dan Q adalah peluang lahir anak perempuan. Jadi peluang lahir anak laki-laki itu adalah 1/2. Kalau Q sama dengan 1/2 juga ya, jelas ya. Oke. Jadi peluang X kurang dari sama dengan 1 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 1 kita bisa menggunakan distribusi binomial. Untuk peluang X sama dengan 0 berarti kombinasi 0 dari 4 P pangkat 0, Q pangkat 4. Dan untuk peluang X sama dengan 1 berarti kombinasi 1 dari 4 P dikali Q pangkat 3. Jadi sama dengan ini 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 0 faktorial dikali 0 faktorial setengah pangkat 0 dikali setengah pangkat 4 ditambah 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali setengah kali setengah pangkat 3. Nah, sama dengan, nah ini 4 faktorial, ini 4 faktorial, 4 dikurangi 0, 4 faktorial, 0 faktorial dikali 1, setengah pangkat 4 itu adalah 1/16. Jadi 4 faktorial ini jadi 3 faktorial dikali 1 faktorial. Setengah pangkat 3 itu 1/8. Nah, jadi 4 faktorial dibagi 4 faktorial ini 1. 0 faktorial 1. Jadi 1 kali 1, 1. 1 kali 1/16, 1/16. Dan 4 faktorial ini kita jabarkan 4 dikali 3 faktorial seperti ini. Dibagi 3 faktorial dikali 1. Dikali setengah dikali 1/8 itu 1/16. Jadi sama dengan ini 4 3 faktorialnya kita coret berarti tinggal 4/16. Jadi 1/16 ditambah 4/16. Jadi 5/16. Jadi jawabannya adalah B gitu. Nah, itu pembahasan kita soal nomor 33 sampai 40 hari ini. Nah, jadi pembahasan soal USP Matematika Peminatan tahun 2021 dari nomor 1 sampai 40 sudah selesai semua ya. Nah, jadi silakan disimak kembali video-video sebelumnya jika masih ada yang kurang atau belum dipahami. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.